Selamat sore guys. Sore ini saya akan merilis sepeda saya, yaitu Elementroid Bike to Work, yang saya beli awal bulan Februari yang lalu. Ya, kira-kira pemakaian sudah 2,5 bulan. Mengapa saya memilih Elementroid? Setelah saya mencoba beberapa sepeda teman, sepeda lipat, dan juga mencoba Brompton temannya, beberapa teman yang saya coba. Ternyata waktu saya pertama kali nyoba Elementroid punya teman, rasanya tidak beda-beda jauh dengan sepeda mahal Brompton. Dan juga saya tertarik membeli Elementroid ini karena melihat frame-nya yang langsing, mirip dengan FHN gas yang import, yang frame-nya harga 4 jutaan. Jadi saya belilah Elementroid karena setelah mencoba beberapa sepeda lipat. Sepeda ini saya beli waktu itu seharga 4,5 juta, yang sebetulnya kalau kita beli di toko-toko besar atau dealer besar harganya cuma sekitar 4,3 juta. Tapi waktu itu kosong, ya terpaksa saya mencari dan didapat di toko sepeda di daerah Taman Sari, Jakarta Barat. Nah, setelah saya mencoba sepeda ini selama sebulan, jadi setelah sebulan itu pun juga setelah disetting dengan yang benar oleh teknisi dari toko sepeda, ternyata sepeda ini nyaman, tidak ada masalah. Yang orang bilang katanya handle seatnya itu oblak, yang di stang itu kalau di jalan-jalan yang jelek. Ternyata tidak juga. Selama saya pakai, daerah tanjakan, daerah jalan jelek, handlebar juga nyaman, terus seat postnya juga bagus, tidak ada masalah, terus handle post juga bagus, tidak oblak, semua bagus. Terus ini juga shifter juga tidak ada masalah selama saya pakai sebulan. Mulai dari saya pakai yang gigi 1 sampai dengan gigi 9 semua bagus, lancar-lancar. Memang untuk shifter pertama kita kagok karena tidak ada angkanya, tapi karena setelah biasa akhirnya kita tahu sendiri ini angka berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 kita merasakan sendiri, jadi tidak masalah. Terus juga RD-nya tetap pakai bawaannya, yaitu Sensa, bagus, tidak ada masalah dan lancar saja, nyaman, tidak ada masalah. Sekarang saya akan menjelaskan apa-apa yang saya upgrade dari sepeda ini. Jadi selama 1 bulan saya pakai, selama bulan Februari itu belum saya upgrade sama sekali. Nah, waktu itu di Lazada ada sale besar-besaran pas ulang tahun Lazada. Ya, akhirnya saya tertarik lah, mulai membeli online. Saya mulailah membeli beberapa yang part yang saya upgrade. Sekarang mulai saya tunjukkan apa-apa yang telah saya upgrade. Itu saddle. Ini saddle saya upgrade, sebenarnya saddle aslinya enak banget. Cuman karena saya ingin warnanya matching dengan frame sepedanya, ini saya carilah saddle yang mirip dengan saddle bawaannya, dengan bentuknya mirip persis dan sama empuknya. Mungkin malah ini lebih empuk dan harga pun tidak terlalu mahal. Ini hanya Rp76.000. Setelah itu saya upgrade sprocket. Jadi sprocket ini aslinya yaitu 25T, saya ganti menjadi yang 34T sesuai saran dari teknisi. Kata teknisi yang menjadi sepeda saya, untuk dipakai keluar kota menanjak itu lebih nyaman pakai yang 34T dan juga bisa lebih cepat kalau diadu balapan di jalan datar. Kemudian saya upgrade lagi, ini prehab saya upgrade dari orinya, bawaannya yaitu merek Ion, saya ganti dengan merek Raze. Sebenarnya bawaannya yang Ion juga nyaman dan ada suara jangkriknya walaupun tidak keras, tapi kalau keras
terbawa arus oleh teman-teman, memang suaranya lebih kenceng jangkringnya, ya akhirnya saya upgrade pakai merek Raze. Kemudian crank pun saya upgrade, yang aslinya ion, yang sebenarnya juga nyaman juga, tidak ada masalah, tapi juga karena terbawa arus sama teman-teman akhirnya saya upgrade. Saya belikan yang Light Pro, yang Holotech 2. Memang sih lebih ringan sih ya, walaupun tidak jauh beda, nggak terlalu beda, dikit lah, lebih ringan dikit. Kemudian pedal saya ganti juga, saya ganti pakai Proman yang quick release, yang bearing ini juga supaya ringan, loncer dan enak digayuh. Ya hanya itulah yang saya upgrade, jenis sprocket, hub, pre-hub, terus sama crank dan pedal. Terus ada tambahan lagi, yaitu saya beli stand kick, supaya kalau kita parkir sepeda tidak perlu disandarkan di dinding, karena akan mengakibatkan sepeda ini lecet. Jadi sepeda ini sebenarnya kalau tidak di-upgrade pun tidak apa-apa, karena sepeda ini sudah mendapatkan sertifikat SNI. Kalau sudah kan berarti sudah terjamin lah sepeda ini kualitasnya. Nah, untuk menarik sepeda ini saya belikan tas untuk membawa berkakas, sama bisa dipakai untuk tempat minuman botol kecil. Ini saya beli seharga 175.000 di online, mereknya Roswell. Kemudian saya punya tempat minum, ya bekas sepeda lama saya pasang di sini, ini tidak beli. Terus kemudian saya tambahin tas di front blocknya supaya kelihatan menarik saja. Ini juga saya beli di online, harga sekitar 125.000. Terus untuk velgnya juga saya kasih stiker supaya menarik. Ini saya beli seharga 45.000, stikernya pasang sendiri. Kira-kira begitulah updatean dari sepeda Lemontroy saya, yang menurut saya sudah cukup menarik dan keren untuk dibandingkan dengan sepeda teman-teman lainnya. Jadi untuk upgrade saya, yaitu sprocket itu saya beli 200.000, prehubnya merek Raze saya beli 405.000, crank Lite Pro Holotech 2 itu saya beli 473.000, terus bow chainring saya beli 48.000, terus pedal Proman tadi saya beli seharga 347.000, terus sama saddle tadi harga 95.000, terus stiker di velg tadi itu 45.000. Kira-kira begitulah updatean sepeda saya, yang bila disandingkan dengan sepeda teman-teman tidak akan kalah. Apalagi kalau kita memakai pakaian yang keren, pakaian yang sesuai dengan gaya dan sport, pasti terlihat kita semakin keren dengan sepeda ini. Kira-kira demikian yang dapat saya infokan mengenai sepeda Lemontroy saya yang sudah saya dandanin sehingga menjadi keren. Terima kasih atas watchingnya. Tolong di subscribe video ini dan like. Nanti berikutnya akan saya buat video lagi, apa-apa saja yang ada perubahan-perubahan atau mengenai kendala-kendala di sepeda ini. Jadi saudara-saudara, apabila Anda membeli sepeda Lemontroy, saya rasa sebaiknya tidak perlu di-upgrade karena sudah nyaman dengan harga 4 juta. Jadi sepeda Lemontroy kalau di toko besar yang standar itu harganya 4 juta.
Kalau yang yang ini yang seperti saya punya yaitu Bike to Work yang special edition itu harganya 4.350.000. Mungkin di online lebih murah, tapi kalau beli di online itu kelemahannya yaitu sepedanya belum di setel, belum di setting, sehingga kita harus bayar lagi, setting lagi ke bengkel. Tapi kalau kita beli di toko sepeda, toko besar, itu udah di setting. Kebetulan saya kemarin mendapat mekanik yang hobi goes, yang sering goes dari Jakarta pulang ke kampungnya di Jawa Tengah. Jadi dia sudah merasakan kenyamanan sepeda untuk jarak jauh, jarak dekat. Nah, kebetulan ini saya ikutin saran dari masnya yang setting sepeda saya. Katanya ini udah cukup, sangat cukup. Pokoknya nggak perlu lagi ditambah lagi, di-upgrade. Ini sudah nyaman. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah mendengar semua ulasan saya mengenai sepeda saya. Terima kasih, selamat sore.